Kecerdasan sejati mampu menggerakkan dan merasakan dunia dengan cara yang memanusiakan. Memahami nilai-nilai moral dan etika, serta mampu berempati dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Kecerdasan haruslah diimbangi dengan cinta kasih. Inilah inti Universitas Sanata Dharma, sebuah nyala obor yang tak pernah padam. Obor ini merupakan perwujudan dari semangat magis, sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam bertindak maupun berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernardinus Agus Arswimba. Saya adalah dosen tetap program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai syarat untuk melengkapi pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya akan gunakan sebagai video pembelajaran adalah mata kuliah inti program studi, yaitu mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kerangka teoritik dan keterampilan komunikasi antar pribadi dalam bimbingan dan konseling. Capaian mata kuliah ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang komunikasi antar pribadi sebagai seorang guru bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi sebagai seorang guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan program BK. Pokok bahasan mata kuliah ini sangat menarik karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang pertama, mahasiswa akan diajarkan tentang hakikat komunikasi antar pribadi. Yang kedua, mahasiswa akan diajarkan tentang posisi komunikasi antar pribadi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mahasiswa akan dilatih tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan dalam komunikasi antar pribadi. Yang keempat, peran persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Yang kelima, the roadblock communication. Yang keenam, the facilitator communication. Yang ketujuh, mahasiswa akan diajarkan keterampilan memecahkan masalah dalam komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir, mahasiswa akan diajarkan keterampilan asertivitas. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan modul komunikasi antar pribadi yang saya buat sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta saya juga menggunakan beberapa buku komunikasi antar pribadi yang lainnya. Metode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan metode experiential learning, di mana dosen berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi mahasiswa dengan pengalaman nyata, bisa menggunakan dinamika kelompok, menggunakan video pembelajaran, menggunakan studi kasus. Dari pengalaman nyata itu, mahasiswa nanti akan diarahkan untuk melakukan refleksi, melakukan tilik diri terkait dengan pengalaman yang mereka sudah alami. Dari situ, mereka akan memiliki sebuah abstract conceptualization atau pemahaman baru terkait dengan materi yang dipelajari, dan dari pemahaman itu, mahasiswa akan bisa memiliki sebuah aksi nyata atau niat ke depan untuk mengembangkan diri terkait dengan komunikasi antar pribadi. Asesmen dalam mata kuliah ini meliputi 5 aspek. Untuk aspek yang paling
proporsinya besar adalah ujian akhir semester dengan prosentase 35%, lalu ada ujian tengah semester dengan prosentase 25%, ada tugas kelompok maupun tugas individu, masing-masing prosentasenya adalah 15%, dan ada keaktifan di kelas dengan prosentase nilai 10%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan salah satu contoh materinya adalah persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Sehat fisik dan sehat mental ya? Mentalnya enggak. Mentalnya enggak? Oke. Kayaknya. Supaya hari ini kita semakin sehat, baik fisik maupun mentalnya, kita akan awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baik teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang komunikasi antar pribadi. Bedanya komunikasi antar pribadi dengan komunikasi biasa saja apa? Ada yang tahu? Kalau komunikasi biasa itu kayak ya udah sedang hanya bertukar informasi aja. Tapi kalau misalnya komunikasi antar pribadi itu kayak pesan yang disampaikan secara dalam gitu loh, Pak. Dan itu tuh melibatkan dua orang yang komunikasinya itu bukan cuma sekedar bertukar informasi, tapi mereka juga memberikan afirmasi seperti itu. Oke, terima kasih Onya. Nah, sebagai helping profession, kita sebagai seorang guru BK nanti, komunikasi antar pribadi ini menjadi mata kuliah inti. Dan pada hari ini kita akan belajar sebuah keterampilan dari komunikasi antar pribadi yang saya kira itu akan penting bagi teman-teman besok ketika menjadi seorang guru BK. Keterampilan ini kita akan pelajari bersama dengan sebuah dinamika. Jadi nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berdinamika bersama. Kita akan bagi menjadi dua kelompok ini saja ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Tidak perlu berperang, kita hanya ingin main-main saja. Hari ini kita akan melakukan sebuah dinamika teman-teman. Di sini ada dua minuman dengan merek yang berbeda. Untuk kelompok ini juga ada dua minuman dengan dua merek yang berbeda. Lalu tugas teman-teman nanti di masing-masing kelompok harus menghabiskan kedua jenis kopi ini. Iya ya. Nanti minta lagi. Iya, tenang aja. Aman. Saya sekarang akan bertanya, siapa yang lebih memilih gude? Angkat tangan. Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang milih Golda, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. 8 banding 4. Saya nggak minta teman-teman saling berkelahi kedua kelompok ini. Tapi saya ingin bertanya, alasan teman-teman yang memilih gude dulu, alasannya apa? 1, lebih mahal. Kopinya lebih terasa. Kopinya lebih terasa. Dari produksinya dari yang Kapal api sendiri. Oke, Terus spesialis kopinya juga. brandnya bagus spesialis gitu ya. kopi. Spesialis kopi. Bukan sabun. Oke. Gude kapal api. Yang milih gude tadi di sini alasannya? Manisnya pas. Manisnya pas. Enak. Apa? Sama sih Pak, manisnya pas Pak. Manisnya pas. Oke. Itu beberapa alasan kenapa teman-teman memilih gude. Ada yang tadi lebih mahal, manisnya pas, kerasa kopi banget, brand yang terkenal, begitu kan, memang spesialis pembuat kopi. Enak juga rasanya katanya tadi. Terima kasih. Nah, yang memilih Golda, rasanya apa sih milih Golda? Murah. Yang milih Golda tadi? Iya, benar, murah. Murah, oke. Kopinya juga kerasa kalau menurut Kopinya lebih kerasa, oke. Karena lebih sering minum Golda dibanding Gude. Oke. Jadi nggak asing. Nggak asing rasanya ya, oke. Karena cocoknya berarti di Golda ya, karena selama ini yang diminum adalah Golda kan. Oke, itu adalah beberapa alasan kenapa teman-teman menentukan, memantapkan hati untuk akhirnya memilih Gude dan memilih Golda. Kalau yang Gude, benar, apakah yang disampaikan si Golda ini memang ini yang terbaik? Enggak juga. Enggak ya. Kalau yang disampaikan oleh teman-teman Gude,
apakah benar teman-teman Golda yang disampaikan ini tadi, yang ini lebih enak, kopi ini lebih kerasa? Enggak juga ya. Tetapi stok yang saya beli Udah habis. udah habis. Ini kopinya tinggal dikit tuh, dikit banget. Ini juga tinggal dikit banget. Kira-kira kemana? Isi 2 gini saya minum. Langsung. Apakah soal-soal kecintaan kita hanya menjual sedikit kopi ini? Enggak kan, harusnya penuh kan? Kira-kira isinya kemana? Diminum. Diminum, bisa jadi surprise ini, isi yang ada di sini, ini saya masukkan di sini. Isi yang ada di botol satunya, ini saya masukkan di sini. Dan yang isian ini saya sudah taruh ke tempat yang lain. Kedua jenis minuman yang tadi teman-teman minum, sebenarnya isinya sama. Serius sama. Kalau realitanya, faktanya bahwa sebenarnya kedua minuman yang ada di dalam 2 botol yang berbeda ini ada sesuatu yang sama. Saya tidak mencoba menjebak, tapi kita sedang belajar. Teman-teman tadi yang menyampaikan itu juga bukan jawaban yang salah, karena itu adalah berdasarkan apa yang teman-teman pahami, ya kan? Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sesuatu yang sebenarnya sama bisa kita nilai berbeda? Ini tadi kasihan loh yang memilih cuma 3, iya kan? Iya. Padahal isian ini itu sebenarnya harusnya sama dengan yang ada di sini realitanya. Ini kan kasihan banget tuh, kasihan. Apa yang menyebabkan kopi yang sama kita berikan sebuah penilaian yang berbeda? Branding. Konsep awalnya, Pak. Konsep awalnya. Apalagi? Packagingnya, Pak. Packagingnya, ya. Harga. Harganya, ya. Tetapi kan isinya sama. Tetapi kenapa kok kita akhirnya menilai kedua kopi itu berbeda? Dari mindset kita. Mindset kita, oke. Tergantung persepsi juga sih. Persepsi juga. Oke. Ini adalah sebuah fakta yang kita dapatkan hari ini dengan dinamika eksperimen yang kita lalui barusan. Dan harapannya dengan dinamika barusan kita semakin menyadari sebuah hal, bahwa ternyata mindset kita, persepsi kita itu bisa membuat realita yang ada itu menjadi tidak sesuai dengan faktanya. Ketika kita kaitkan dengan komunikasi antar pribadi, saya kira ini akan menjadi sebuah masalah. Ketika misalnya ya, kita benci dengan orang itu, apapun yang dilakukan, sebaik apa yang dilakukan oleh orang itu, kita akan tetap benci nggak? Benci. Padahal yang dilakukan baik atau enggak? Baik kan? Ya. Ada yang ingin men-sharingkan mungkin pengalaman yang kira-kira sesuai dengan ini? Kita mempersepsikan sesuatu yang itu tidak baik, lalu realitanya sebenarnya tidak begitu, tetapi akhirnya perilaku kita, komunikasi antar pribadi yang kita lakukan dengan dia, akhirnya tidak baik-baik saja. Mungkin dulu zaman sekolah atau ketika di perkuliahan, ada? Ya, mungkin nggak harus sharing pengalamannya sendiri ya, kalau takut untuk dijudge ya bisa menggunakan inisial. Ya, boleh inisial, boleh. Silakan. Mungkin kalau aku itu waktu di perkuliahan ketemu satu dosen Waduh. yang sebetulnya awalnya aku udah mulai agak-agak kurang suka sama dia dari perkenalan awal. Yang membuat aku pas di kelas dia tuh langsung kayak berpikiran, oh dia orang nggak bener. Meskipun dia baik gitu, cuman karena omongan di awalnya dia yang membranding diri seperti itu membuat aku kayak ilfeel, dan pada akhirnya apa yang dia lakuin itu selalu salah di mataku meskipun itu benar. Terima kasih untuk sharingnya. Di dalam kehidupan kita, teman-teman, kecenderungannya ada zona yang namanya itu zona hijau. Zona hijau itu dimana kita mengalami perasaan yang positif
kita merasa senang, kita merasa bersyukur, kita merasa terlindungi, kita merasa nyaman. Tetapi juga ada kebalikannya, yaitu zona merah. Zona merah. Zona merah itu kebalikannya zona hijau. Ini adalah ketika kita mengalami banyak perasaan yang negatif. Kita merasa sakit hati, kita merasa benci, kita merasa tidak nyaman. Kecenderungannya akan ada dua zona ini. Mungkin di suatu waktu teman-teman akan banyak hijaunya, banyak menerimanya, banyak oke-nya, atau di sewaktu-waktu teman-teman akan banyak zona merahnya. Karena antara merah dan hijau ini ada garis pemisah yang sifatnya ini sangat fleksibel. Jadi di hari ini misalnya teman-teman mungkin akan banyak hijaunya, jadi merahnya cuma sedikit gini, hijaunya lebih banyak. Atau mungkin teman-teman di hari ini itu merahnya lebih banyak, hijaunya yang cuma sedikit, hijaunya cuma segini, yang diterima hanya sedikit banget di hari ini. Atau malah kebalikannya, teman-teman di hari ini tidak ada zona hijaunya, tapi semuanya merah. Nah, merah atau hijau itu sangat fleksibel garis penerimaannya. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perubahan terkait dengan diri kita. Yang paling mudah itu biasanya kalau wanita kan biasanya kan ada siklus bulanannya. Nah, itu juga akan berpengaruh, akan lebih kebanyakan merahnya biasanya kan. Apa-apa itu kayaknya nggak pas aja gitu, menjadi yang pribadi yang lebih sensitif. Pokoknya motonya tuh senggol bacok gitu ya. Bacok bakar. Senggol bacok. Kayak ikan jadinya. Serem banget. Nah, ini berbeda. Atau enggak, faktor yang lainnya adalah terkait dengan lingkungan. Kalau seandainya kita di pagi hari, itu kecenderungannya kan kita habis bangun tidur, habis mandi, habis istirahat, kita kan masih fresh tuh. Atmosfernya juga masih dingin, masih sejuk. Itu kebanyakan kecenderungannya adalah di zona hijaunya itu lebih banyak, merahnya sedikit. Mungkin merahnya ya karena tadi kesininya macet gitu ya, tapi kecenderungannya banyakan hijaunya. Tetapi ketika waktu semakin berjalan, terus mulai siang hari begitu, siang hari kan cuacanya panas ya kan, lalu mungkin kita lapar juga, lalu mungkin ada beberapa mata kuliah yang sudah diambil, lalu kita harus mempelajari itu. Kecenderungannya itu zona merahnya nanti akan lebih banyak, sedangkan zona hijaunya nanti lebih sedikit. Lalu nanti untuk mulai menutup hari itu mulai sedikit mereda kembali, apalagi kalau sudah pulang, sudah istirahat, sudah mandi lagi, itu zona hijaunya bisa akhirnya lebih banyak lagi dan zona merahnya itu lebih sedikit. Ini karena faktor lingkungan. Jadi kalau seandainya kita sedang menghadapi sebuah klien yang dia itu bermasalah, klien itu kita panggil di siang hari, wah, lingkungan kan nggak mendukung tuh, dia lapar, panas, kita panggil, ya mungkin masalah nggak akan selesai, karena secara emosi lingkungan tidak membuat dia merasa baik-baik saja, tidak support lingkungan. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah, misalnya teman-teman punya pacar, lalu pacarnya ketahuan selingkuh, lalu ingin mengklarifikasi gitu ya, ketika diklarifikasinya di siang hari, ketika dia belum makan, kita yang dimakan. Ya, bahaya. Karena atmosfer nggak mendukung. Kita ajak dia makan di bujonan yang banyak asapnya, karena pinggir jalan, terus sangat ramai di situ, panas juga, nggak ada AC, nggak ada kipas. Lalu kita ingin mengklarifikasi, kemarin kayaknya saya melihat kamu dari indera keenam saya, kamu sedang jalan dengan cowok lain nih. Loh, kok cowok? Ya cewek maksudnya. Nah, kita yang bisa dimakan. Tapi kalau seandainya kita ingin mencari sebuah lingkungan yang mendukung supaya nanti emosi seseorang bisa dengan baik, komunikasi antar pribadinya bisa dengan jalan, ya kita perlu mencari waktu yang memang itu waktu yang tepat di pagi hari, atau setelah mereka selesai aktivitas, lalu mereka sudah istirahat, mereka sudah makan, mereka sudah mandi begitu, baru kita ngomong.
ini yang menyebabkan dua zona ini bisa berbeda antara merah dan hijau, dan garis penerimaannya ini fleksibel. Dan yang bagus itu sebenarnya adalah yang banyak merahnya atau banyak hijaunya? Banyak hijaunya. Yang bagus itu harusnya yang seperti ini. Yang merahnya nggak ada. Tapi kira-kira bagaimana ya supaya merahnya nggak ada, lalu zonanya itu adalah zona hijau, zona yang banyak dapat kita terima, yang aku oke. Itu akan terjawab dengan sebuah video yang akan teman-teman tonton berikut. Ada dua situasi yang berbeda ya. Terus Iya kan? Situasi yang pertama adalah bangunnya kayak nyuri cacing. Terus situasi yang kedua, mereka sama-sama memberikan keuntungan. Oke. Si bangau memberikan, si anjing memberi cacing Oke. kepada si bangau. Ya, terima kasih, jawaban yang bagus. Situasi yang pertama itu banyak merahnya atau banyak hijaunya? Banyak merahnya, karena anjing berkelahi dengan si bangau kan, dia tidak terima, bangau juga butuh begitu, lalu akan banyak merahnya. Kayaknya malah merah semua ya. Oke, tapi situasi yang kedua banyak merahnya atau banyak hijaunya? Banyak hijaunya. Yang membuat akhirnya banyak hijaunya apa? Ketika si anjing lihat si bangau itu butuh cacing buat ngasih makan anak-anaknya, terus anjing ngasih cacing ke bangau, terus bangau ngasih ikan ke anjingnya. Oke, jadi dia lebih memahami tentang kondisi si bangau. Ya, terima kasih, jawaban yang bagus. Itu adalah bagaimana cara kita yang tadi di awal kecenderungannya seperti itu, konteksnya seperti itu, lalu dari pengalaman itu akhirnya kita menyadari bahwa kita kecenderungannya seperti apa, dan di video ini kita akhirnya bisa belajar tentang supaya kita tidak banyak merahnya, supaya kita akhirnya banyak hijaunya. Berarti yang perlu kita lakukan adalah untuk memahami orang lain. Dalam konteks di dunia nyata, ketika dalam proses konseling misalnya ada klien yang datang, terus kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, wah ini kayaknya udah nggak mandi 1 bulan deh, bajunya nggak ada rapi-rapinya, baunya juga nggak karuan begitu. Lalu kita sebagai seorang konselor, wah kayaknya nggak maulah konselingin dia. Kalau terpaksa ya sudah, kita terima aja, tapi ya sudah cepet-cepet aja lah, nggak usah lama-lama gitu. Nah, dia nggak jelas orangnya, akhirnya proses konseling nggak berjalan dengan baik. Tetapi kalau seandainya kita bisa memahami dia, orang punya masalah kayaknya emang nggak sempet deh ngurusi terkait dengan penampilan fisiknya dia, ya dia emang bermasalah. Kalau dia rapi, dia oke, dia wangi, mungkin masalahnya nggak begitu berat mungkin karena dia sempat ngurusi dirinya. Tapi kalau yang orang masalahnya berat kan dia nggak sempat ngurus gitu. Ya biasanya kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, rambutnya berantakan, nggak mencoba untuk mengarahkan gitu ya. Jangan mengarahkan ya. Tapi biasanya begitu kan, sepengalaman teman-teman kan? Iya. Ya. Teman-teman masih kenal ini? Siapa itu? Si dia? Unconditional positive. Rogers. Unconditional positive regard. Apa? Unconditional positive regard. Artinya? Iya, Iya. penerimaan positif tanpa syarat. Ini juga salah satu cara supaya kecenderungan tadi di awal kita tidak berlaku untuk kita saat ini, karena kita sudah belajar tentang hal itu, dan ke depan harapannya kita lebih menjadi pribadi yang seperti ini. Tahu nggak teman-teman ceritanya si Rogers ini hingga akhirnya bisa mencetuskan teori ini? Kan nggak tiba-tiba dia mencetuskan conditional positive regard begitu. Pasti ada sebuah hal yang dia alami kan, sehingga akhirnya dia mendapatkan insight. Dari insight itu akhirnya dia memahami bahwa baiknya begitu.
Ada yang tahu ceritanya? Lupa mungkin ya. Ya, si Rogers ini dia seorang yang lahir di keluarga yang otoriter. Bapaknya itu disiplin, keras, tegas, hukum menghukum begitu. Lalu dia merasa bahwa dirinya itu dalam sebuah situasi hidup yang conditional love, cinta tapi. Jadi dia akan melakukan sesuatu agar dia dicintai oleh keluarganya, ya dia tetap akhirnya menjadi pribadi yang patuh, pokoknya nurut begitu. Tetapi dia merasa bahwa dirinya akhirnya nggak berkembang karena semuanya menjadi terbatasi begitu. Dan ketika dia belajar tentang psikologi lalu dia mendapatkan klien, dia di momen itu hanya mendengarkan, tidak memberikan judge, tidak menasehati. Dan di proses ketika dia melakukan itu ternyata kliennya semakin bisa untuk mengembangkan diri. Hingga akhirnya dari kedua pengalaman, sebenarnya banyak pengalaman, tetapi konteksnya begitu, dua dimensi itu yang membuat dia akhirnya mencetuskan ini, unconditional positive regard, penerimaan positif tanpa syarat. Sesuatu yang penting saya kira dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi ini menjadi sebuah keterampilan yang perlu teman-teman miliki agar bisa memiliki komunikasi antar pribadi yang efektif. Nah, dari dua pengalaman kita tadi dinamika, lalu pengalaman tadi kita untuk menonton video animasi, saatnya teman-teman membuat sebuah kristalisasi dari yang sudah teman-teman alami dan sudah teman-teman diskusikan bersama melalui pedoman refleksi berikut ini. Silakan teman-teman untuk keluarkan HP, lalu teman-teman bisa scan pedoman refleksi ini. Hanya ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama terkait dengan makna atau insight apa yang teman-teman dapat dari pelajaran kita, kuliah kita hari ini. Lalu yang kedua, niatan apa agar teman-teman bisa menjadi semakin magis. Saya kira bisa teman-teman kerjakan 15 menit cukup. Baik teman-teman, dari pengalaman yang sudah kita lalui barusan, melalui dinamika, melalui nonton video, kita sudah melakukan internalisasi, kristalisasi terkait dengan pengalaman itu, sehingga kita mempunyai sebuah insight, dan insight itu teman-teman tuliskan di sini melalui pedoman refleksi. Dari semua jawaban yang ada di sini, ini kata-kata inspirasi gitu ya. Mungkin ada yang ingin mencaringkan hasil kristalisasinya, insight yang diperoleh, silahkan. Cukup, ya. Cukup menginspirasi kan ya? Iya. Ya, silahkan. Gimana ya? Kegiatan hari ini cukup menginspirasi saya, dimana ya walaupun saya udah masuk anak BK, tapi ini menurut saya ya cukup menarik lah. Istilahnya saya kayak tadi tuh tertampar. Saya kira teman-teman yang lain juga punya insight masing-masing yang sudah teman-teman tuliskan dengan baik di sini. Yang harapannya hal itu menjadi pegangan ke depan untuk teman-teman menjadi pribadi yang semakin magis. Nah, niatan yang teman-teman tuliskan di sini akan kita tidak lanjuti di pertemuan berikutnya. Sejauh mana teman-teman sudah bisa melakukan niatan yang itu. Berarti terima kasih untuk perhatian teman-teman, untuk dinamika bersamanya, untuk sharingnya. Pertemuan hari ini semoga cukup menginspirasi kita semua. Boleh tepuk tangan untuk kita. Demikian video pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan salah satu materinya adalah persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Semoga video pembelajaran ini bisa Bapak Ibu asesor gunakan untuk melakukan penilaian sertifikasi dosen saya. Terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis.